Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadi Haridi, NPM 1940402027 dari lokal A6. Di sini untuk video kali ini saya akan memaparkan materi yaitu berkaitan dengan MK Ekonomi Pembangunan 2, di mana materi yang akan saya paparkan itu adalah tentang dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Adapun 8 poin yang akan saya baca untuk paparan di awal ini yaitu adalah poin pertama yaitu adalah orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Lalu ada kedua, keseimbangan sektor versus kepinjangan sektor. Lalu ketiga adalah terapi kejut versus pembangunan gradual. Di poin keempat adalah kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi yang tinggi. Untuk poin kelima adalah kepemilikan negara versus swasta. Poin keenam, perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Dan poin ketujuh yaitu adalah intervensi pemerintah versus pasar bebas. Dan di poin terakhir yaitu adalah modal dalam versus modal memulai kemampuan sendiri. Itu adalah kemudahan menanam modal. Seperti itu. Untuk poin orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan yaitu adalah fokus pada pertumbuhan, potensi tabungan dan kesenjangan. Negara kaya, industri mengejar pertumbuhan tetapi dihadapkan kepada masalah-masalah yang cukup komplikated, yaitu adalah masalah seperti masalah lingkungan. Lalu dilematis negara miskin yaitu mengejar pertumbuhan, tidak adanya modal mengejar pemerataan seperti ekonomi yang tidak tumbuh. Untuk pertumbuhan di poin kedua itulah pertumbuhan seimbang versus tidak seimbang, yang dimana seimbang negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya seperti Inggris pada abad ke-18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum pada perusahaan Cina pada tahun 1979 dan 1984. Untuk pertanian memainkan peran penting, negara yang tidak mengabaikan pertaniannya akan mengalami kemacetan. Seperti untuk yang saya pernah pelajari itu adalah teori tentang teori lepas landas, yaitu adalah di mana sektor pertanian ini adalah sektor yang sebagai penopang untuk menuju di sektor industri. Itu adalah sektor di bagian bawahnya seperti pesawat yang akan lepas landas seperti itu. Lalu untuk poin ketiga itu adalah kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi yang tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan juga inflasi. Lalu di poin keempat ada itu kepemilikan negara versus swasta. Kepemilikan negara seringkali menjadi alasan investasi, karena itu BUMN amat tidak disarankan jika didirikan tidak berkaitan dengan ekonomi. Di mana di luar tujuan ekonomi di negara berkembang keberadaannya dibutuhkan karena keterbatasan modal, SDM dan wirausahawan. Perusahaan swasta besar versus perusahaan yang kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu menginternalisasi kegiatan fungsional R&D, produksi dan juga pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan kerja yang luas atau bahkan banyak dan menyebarkan teknologi, mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Lalu intervensi pemerintah versus mekanisme pasar. Intervensi versus mekanisme pasar ini didasarkan keunggulan kooperatif, lebih dari itu diferensiasi skala ekonomi yang akan mendorong terjadinya eksternalitas positif, alih-alih teknologi, kekurangan infrastruktur, kendala kelembagaan semakin maju, suatu ekonomi semakin menurun juga intervensi pemerintah. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu adalah kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuannya sendiri. Investasi asing diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, baik sumber daya investasi, valuta asing, devisa, manajemen, dan keterampilan pajak sebagai sumber dana pembangunan. Selain itu juga memperkecil dualistik ekonomi serta peningkatan penguasaan teknologi seperti itu. Terima kasih. Pembunuhan tugas ekonomi pembangunan 2 yaitu terkait materi dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan. Jika ada kesalahan dan